Sekedar saja dari seorang yang karena kebudayaan diberi nama Muhaimin Faisal. Hakikat hidup saya sebenarnya adalah proses penyadaan diri. Sebagaimana kita diajari la ilaha sebelum illallah. Karena itu saya senantiasa menghindar dari upaya-upaya untuk eksis. Pada episode akhir kehidupan, kita tidak akan kuasa untuk menghindar dari sebuah kenyataan bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan adalah esensi, bukan eksistensi. Tetapi hakikat dan syariat senantiasa melahirkan peradaban. Peradaban inilah yang membuat orang tertarik atau ditepikan dalam pusaran keteguhan pikiran, keyakinan, dan sikap hidup. Saya ini muallaf terus-menerus, sehingga tiada hentinya untuk memohon ihdinas siratal mustaqim. Saudara, sahabat, dan guru-guru saya dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya ada di lokasi pengungsian di Stadion Manakara. Semoga saja ini terhindar dari praduga untuk menjadi wisatawan gempa. Kalau ada di antara sahabat-sahabat sekalian yang pernah melihat saya sebelumnya, ketika pertama kali wacana COVID itu mulai pelan-pelan menjalar, dan mungkin agak kaget karena hari ini melihat saya menggunakan masker. Di awal pandemi COVID-19 ini, saya memang tidak begitu percaya pada upaya media-media mainstream untuk coba menyebarkan rasa takut yang berlebihan pada bahaya COVID-19. Terlepas dari perdebatannya, terlepas dari pro kontra, bahkan dugaan-dugaan konspirasi dan lain sebagainya, saya memiliki freedom. Jadi kebebasan itu semacam fakultas di dalam diri saya yang akan saya pilih secara bertanggung jawab. Tetapi seiring jalannya waktu, media semakin gencar meneror, kemudian hampir semua orang di dunia berada di puncak-puncak ketakutannya, maka dalam interaksi sosial dalam sebuah komunitas, di situ saya kira bekerja yang namanya liberty. Jadi freedom, kebebasan saya untuk merumuskan pikiran dan menentukan sikap sendiri ketika melakukan interaksi sosial itu dibatasi oleh personal yang lain. Saya bisa saja tidak begitu khawatir dengan bahayanya yang digambarkan berlebihan, tetapi ada pihak lain yang khawatir. Jadi saya harus menentukan batas kompromi untuk memakai masker sehingga orang tidak dilanda rasa khawatir yang berlebihan ketika melakukan interaksi dengan saya. Itu yang namanya liberty dalam sebuah komunitas. Dan kita semua dilanda kekhawatiran yang luar biasa untuk meninggalkan rumah, bahkan pada masa-masa ini pun di lain tempat yang tidak terkena sebuah peristiwa alam. Itu lain halnya sekarang setelah pasca gempa bumi di Sulawesi Barat, di Mamuju dan Majene pada khususnya. Ada sekian banyak rentetan gempa susulan buat orang kemudian menjadi living home. Orang kemudian rame-rame untuk meninggalkan rumah dan ada kekhawatiran untuk tinggal di rumah. Anjuran beberapa elit untuk meminta warga kembali pulang ke rumah. Sesungguhnya tanpa dianjurkan pun warga para pengungsi ini tentu punya kerinduan yang kuat untuk kembali pulang ke rumah. Tetapi gempa yang masih terus-menerus mengguncang walau dengan jarak yang agak jarang, tentu akan menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan keluarga jika masih sering terjadi gempa susulan, walaupun itu dalam skala yang lebih
kecil. Jadi di sisi satu pandemik yang meminta kita untuk stay di rumah dan gempa bumi yang membuat kita khawatir tinggal di rumah, bertemu dalam sebuah ruang dan waktu di Sulawesi Barat. Jadi hidup itu ibarat sepak bola, kita bisa memilih pemain, mengatur posisinya masing-masing, mengatur formasinya, tapi pada akhirnya kita tidak bisa mengatur jalannya bola. Ya, hidup itu seperti itu. Jadi dalam sepak bola itu kemasukan dan memasukkan gol adalah peristiwa yang biasa saja. Saya tentu berhati-hati memberikan perspektif saya tentang peristiwa gempa bumi ini karena media sosial ini ditonton banyak orang dengan kadar pemahaman yang berbeda-beda, sehingga saya harus benar-benar memilih batas-batas kompromi kata dan pikiran-pikiran saya, sehingga sebisa mungkin tidak memberikan ruang kepada orang yang mungkin saja punya beban yang luar biasa pasca gempa ini, kemudian terganggu dia punya rasa karena pernyataan-pernyataan yang mungkin saja ditafsirkan tidak memiliki empati. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa kita bisa merencanakan semua hal dengan bagus, tetapi pada akhirnya dalam konteks manusia yang secara utuh selalu ada saat yang menentukan bagaimana roda kehidupan ini berputar. Pengalaman kecil-kecil biasanya kalau kita pergi ke mall atau ke pasar, kita berniat mau membeli celana, tetapi sampai di sana ternyata kita membeli sandal. Tapi itu dalam konteks kemanusiaan yang utuh. Dalam konteks tanggung jawab sebagai pemerintah misalnya, atau sebagai tetangga, atau sebagai siapapun, kita akan tetap dimintai pertanggungjawaban. Selalu ada tanggung jawab semua pihak untuk benar-benar menyimpan mereka di pikiran, hati, dan perhatian. Karena bagaimanapun mereka pembayar pajak yang selama ini dipakai untuk menggaji para penyelenggara negara. Jadi sesungguhnya masalah dan jalan keluar atau kendala dan solusi baik dan buruk itu selalu bagi saya di kedalaman hakikatnya selalu datang bersamaan. Jadi tidak harus setelah ada ujian kemudian ada hikmahnya, kita bisa menemukan itu bersamaan. Jadi bagi siapapun yang tangannya ada kewenangan, ya sebisa mungkin serius benar-benar menyimpan saudara-saudara yang para keluarga yang masih di pengungsian, sehingga apa yang seharusnya menjadi haknya diterima benar-benar dipenuhi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.